Oke, bismillah. Pada video kali ini saya akan mencoba mengasah pisau dapur yang murah ini. Pisau dapur hanya di media asa diamond plate, satu grid saja, diamond plate grade 400 yang sudah sangat aus. Oke, tanpa berlama-lama, coba saja bagaimana hasilnya, kita lihat nanti ya. Bismillah. Kita kasih air. Ini air yang udah diisi sedikit sabun cuci piring. Coba untuk ngasah ya. Bismillah. Sudutnya. Saya pakai tekanan sedang saja, tidak terlalu menekan. Ya, sudutnya kurang lebih 20 derajat ya. Kita lihat apakah sudah berbalik. Sudah lumayan berbalik ya. Tinggal diratain, sebelah sini belum nih, karena biasanya pangkal sama ujung tuh yang agak susah keluar bur ya. Oke, lagi. Kita sedikit beri perhatian di bagian pangkalnya dekat gagang. Oke, sudah berbalik ya. Tinggal di bagian sini. Kita kasih air lagi sedikit. Ini walaupun grade-nya 400, kalau diamond plate atau kertas amplas, semakin dia aus, ada kemungkinan grade-nya sedikit naik ya, entah itu 600 atau 800. Jadi udah nggak murni 400 lagi. Oke, sudah berbalik semua. Udah berbalik semua teman-teman. Kita balik di sebelah sisi satunya. Oke, kedengeran ya suara titikannya. Oke. Oke, kita jeda dulu teman-teman. Ada suara azan. Kita jeda dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Tadi sebelah sisi sini yang udah keluar bur. Sekarang kita ganti ke posisi sebelah sini. Kita basahin dulu diamond plate-nya. Oke, kira-kira segini ya sudutnya. Pelan-pelan aja, karena diamond plate itu bahannya sendiri udah sangat abrasif ya. Kelebihannya itu, cuman minusnya ya gampang aus aja, nggak awet kayak batu asap. Cuman daya gerusnya atau daya abrasifnya diamond plate paling unggul kalau untuk yang di kelas asal manual. Oke, kita cek coba. Oke, sedikit lagi ya. Bornya mulai berbalik. Nah, yang masih bunyi kayak tadi tuh, itu masih ada bornya ya. Yang tadi di ujung. Nah, ini udah mulai hilang ya. Oke. Sebenarnya teknik rasa mah terserah ya. Mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, atau mau kayak gini. Yang penting tajam teman-teman. Disesuaikan aja sama kebiasaannya ya. Karena mazhab rasa banyak ya caranya. Penting sudutnya konsisten, tekanannya diatur, hitungannya bebas, nggak ada hitungan baku mau 100 kali satu per sisi atau 200 kali per sisi, terserah. Yang penting tajam dan hairline bevel atau mata bilahnya rata, dan kalau bisa juga ya jangan baret-baret gitu. Cuman kalau baret-baret juga nggak apa-apa sih, cuman setidaknya kita naikin skill kita gimana caranya biasanya tajam tapi nggak baret ya. Mungkin kalau untuk awal-awal ya nggak apa-apa, cuman ya namanya ngasah pasti baret teman-teman, jadi jangan takut baret, tapi sembari di asah skillnya supaya tangannya konsisten, yang membuat belly atau badan bilahnya itu nggak baret ya. Udah cukup ngigit.
mulai ngasih sedikit penekanan. Maksudnya kalau ada konten-konten YouTube yang bilang diambangin itu sebenarnya bukan diambangin ya teman-teman, tapi maknanya, maksudnya atau penafsirannya itu tanpa tekanan. Jadi kayak cuman gitu, kayak cuman apa ya, ngelewatin di atas permukaan bilahnya gitu. Jadi ngikutin seberat pisaunya. Mungkin kalau teman-teman yang kurang paham ya, maksudnya ada yang bilang kalau masuk tahap finishing diambangin. Nah maksudnya tuh diambangin tuh bukan bener-bener pisaunya ngambang di atas gini ya, itu nggak kasar, tapi maksudnya tanpa penekanan geseknya. Jadi cuman mengikuti berat si pisaunya. Kalau misalkan teman-teman bingung kalau ada yang bilang diambangin, ini saya coba untuk maksimalin di satu grit ini aja ya teman-teman, karena ini pisau dapur. Nah, saya sekarang mencoba gerakan stropping ya, kayaknya dropping di kulit di diamond ini. Bismillah, terus balik, kita mencoba menghilangkan burnya atau kotoran baja yang ada di atas mata pisau ini ya, bekas sasahan. Apakah pisau murah ini bisa diasah sangat tajam? Kita lihat saja hasilnya ya. Nah, suaranya kan, nah di ujung sini nih. Nah itu. Coba kita lap. Ya kurang lebih mata bilahnya seperti itu ya teman-teman. Stropping lagi. Masih nyangkut nih. Coba kita selesaikan di kertas. Sudah lebih halus ya. Kita stropping sedikit lagi teman-teman. Maaf, kameranya tersentuh tangan saya. Kita
agak serius di stroppingnya ya, karena menurut saya matanya gregesnya agresif. Kita coba untuk sedikit halusin ya, tanpa perlu naik grit. Halusin. Kita coba untuk di tisu, apakah dia bisa. Tisu baru ya, kita singkirin dulu ininya. Kita coba ya. Pisau dapur murah, biasa di grade 400 diamond plate. Wow. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Masih sangat greges, tapi bisa untuk slash tisu. Nah teman-teman, bisa ya, bisa ya. Oke, jadi kesimpulan saya, untuk sekedar slash tisu kita nggak perlu grade yang tinggi-tinggi, yang penting sudut asahnya konsisten, kanan kirinya sama sesuai. Jadi ketika sudah sesuai sudut asahnya, dia benar-benar akan runcing ya, nge-V gitu ya. Jadi dan bersih dari ber juga. Jadi kotoran-kotoran bajanya tuh ya, bekas diasah sudah hilang, matanya simetris, kanan kirinya sejajar, sehingga dia menyudut sudut V ya. Nggak perlu di grit tinggi, untuk sekedar slash tisu bisa begitu ya. Itu kesimpulan dari yang saya alamin ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain atau punya teori lain ya, silakan saja gitu. Tapi menurut saya, untuk sekedar slash tisu kita nggak perlu grit yang terlalu tinggi, nyampe 4000 5000. Kalau untuk hanya sekedar mengejar bisa slash tisu seperti ini ya, tuh lumayan rapi juga dia. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.